Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pembekalan mata pelajaran kimia. Kita akan belajar pada KD yang kedua, yaitu tentang menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Nah, pada KD tersebut, materi pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang partikel-partikel dasar penyusun atom. Partikel dasar penyusun atom itu ada 3, ada elektron, proton, dan neutron. Kita bahas yang elektron. Elektron itu ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode. Eksperimennya seperti ini. Sifat-sifat sinar katode itu ada 5 macam, bisa kalian baca ini. Kemudian sifat sinar katode tersebut itu merupakan ciri dari elektron. Elektron itu pada tahun 1908 itu seorang ilmuwan yang namanya Albert Andrew Millikan itu menemukan muatannya. Muatannya itu sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom melalui percobaan tetes minyak. Muatan tersebut diberi tanda min 1 karena ini begitu panjangnya, kemudian disingkat menjadi min 1. Percobaannya tetes minyak itu seperti ini. Selanjutnya adalah proton. Proton itu yang menemukan seorang ilmuwan yang namanya Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaannya tabung gas berkatode atau tabung Crookes. Ini gambarnya. Sifat-sifatnya itu ada banyak dari A, B, C, D, E, F. Ini merupakan sifat-sifat dari anoda. Selanjutnya adalah neutron. Neutron itu ditemukan pada tahun 1930, yaitu diawali dengan seorang ilmuwan yang namanya W. Bothe dan H. Becker melakukan percobaan penembakan alfa pada inti atom berilium atau Be. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Kemudian pada selanjutnya tahun berikutnya tahun 1932 James Chadwick itu membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut, ini tadi yang ditemukan oleh ilmuwan sebelumnya, itu ternyata dia bersifat netral atau tidak bermuatan sehingga disebut neutron. Dari beberapa sifat dan ciri dari slide yang sebelumnya tadi itu diringkas seperti ini. Elektron itu yang menemukan J.J. Thomson, masanya itu adalah 0 SMA atau satuan massa atom, muatannya min 1, mempunyai lambang N10. Selanjutnya proton yang menemukan Goldstein, masanya 1 SMA, muatannya plus 1, lambangnya E0-1. Partikel selanjutnya adalah neutron, ditemukan oleh Chadwick, masanya 1 SMA, muatannya 0, lambangnya adalah P11. Kemudian kita akan membahas tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron.
Nomor atom biasanya disebutkan dengan Z, nomor massa itu A, notasi unsurnya nanti bagaimana, sedangkan isotop, isoton, isobar, dan isoelektron itu apa sih perbedaannya? Kita bahas. Yang pertama adalah nomor atom atau Z. Nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Pada atom netral, netral itu unsurnya itu tidak ada tulisan min atau plus, maka jumlah proton itu menunjukkan jumlah elektron. Pada ion yang ada muatannya, itu jumlah elektron akan sama dengan jumlah proton dikurangi muatannya, atau sama dengan nomor atom dikurangi muatannya. Pada kation, jumlah proton itu akan lebih besar daripada jumlah elektron. Pada anion, jumlah proton kurang dari jumlah elektron. Selanjutnya adalah nomor massa. Nomor massa ini menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron, atau bisa juga disebutkan dengan nomor atom ditambah dengan jumlah neutron. Kita aplikasikan nomor massa, nomor atom tadi dalam notasi unsur. Notasi unsur itu disimbolkan dengan seperti ini. X, A, Z. X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Contohnya, aplikasi notasi unsur nanti soalnya berupa seperti ini. Diketahui ada sebuah unsur seperti ini, F199. Nah, berapakah jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron? Biasanya seperti itu. Kalau kalian masih ingat kemarin pada pelajaran kelas 10, saya sudah menjelaskan ini. Tapi saya ulangi. F199. Maka nomor atom akan sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron, karena ini adalah atom netral. Kenapa atom netral? Karena di sini tidak ada tanda plus atau tanda min, sehingga disebut netral. Karena netral, maka nomor atom juga menunjukkan jumlah proton, juga menunjukkan jumlah elektron. Nomor atom kan yang bawah, berarti ini menunjukkan jumlah proton, ini juga menunjukkan jumlah elektron. Nih, nomor massa yang atas kan 19. Maka jumlah neutronnya adalah, kan diketahui tadi jumlah elektronnya 9, jumlah protonnya juga 9, maka jumlah neutronnya caranya kan nomor massa dikurangi nomor atom, yang atas dikurangi yang bawah. 19 kurangi 9, maka hasilnya 10. Paham ya? Maka jumlah proton 9, elektron 9, dan jumlah neutronnya adalah 19 kurangi 9. Selanjutnya ada isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Apa perbedaannya? Ini. Isotop itu atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massa berbeda. Lihat, nomor atom berarti kan yang bawah. Yang bawah sama, yang atas berbeda. Ini namanya isotop. Isotop ini biasanya loh ya, biasanya simbol ini, unsurnya ini adalah sama. Selanjutnya ada isoton. Isoton itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron yang sama. Ingat, neutron. Maka caranya mencari neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Atas kurangi bawah. 39 kurangi 19. Hasilnya 20 kan. Kalau Ca 40, 20. 40 kurangi 20, 20 juga. Maka K39 dan K3919 dan Ca4020 namanya isoton karena mempunyai jumlah neutron yang sama. Selanjutnya isobar. Kalau isobar itu yang sama adalah nomor massa. Gampang, tinggal kalian cari atasnya sama. Loh, 13 semua. Ini namanya isobar. Kalau isoelektron yang sama adalah jumlah elektron yang sama. Contoh, Na11, 23, 11, Na plus, dan F19, 9. Nih, kalau ada plus dan min, ini artinya
dia bukan atom netral. Ini atom yang bermuatan positif, ini atom yang bermuatan negatif. Kalau bermuatan positif, tanda plus, berarti dia artinya melepaskan elektron. Berapa yang dilepaskan? Sesuai dengan plusnya itu berapa. Kalau ini plusnya tidak ada tandanya, berarti artinya 1. Sehingga jumlah elektron dari Na2311 plus ini adalah elektron kan yang bawah nih. Elektronnya kan berarti 11. Karena dia bermuatan positif 1, maka dia melepaskan 1. 11 kurangi 1 hasilnya 10. Kita lihat yang ini, F199-. Kalau negatif artinya dia menerima elektron. Berapa yang diterima sesuai muatannya ini? Ini tidak ada tanda, tidak ada angkanya, berarti artinya menerima 1 elektron. Elektronnya ini 9 ditambah 1, 10. Ini 10, 10. Maka Na dan F ini adalah isoelektron. Kemudian kita lanjutkan pada perkembangan model atom. Ini tinggal kalian membaca. Tinggal hafalan ya. Dimulai dari model atom Dalton. Pada atom Dalton, cirinya dia menyebutkan Dalton ini adalah penemunya ya. Model atom Dalton karena yang menemukan ilmuwan yang namanya Dalton. Menurut atom Dalton, atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Menurut atom Dalton juga, atom atau atom-atom itu adalah unsur sejenis, mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian ciri selanjutnya, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Yang terakhir, ciri menurut Dalton, atom itu dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Perkembangan model atom selanjutnya adalah perkembangan model atom Thomson. Diingat-ingat, model atom Thomson ini biasa disebut dengan model atom roti kismis karena dia seperti kue atau roti yang ada kismisnya. Kismisnya itu menunjukkan bahwa di dalam atom ini ada muatan negatif. Ada plus, ada min yang berada di sekelilingnya. Atom menggambarkan, si Thomson, Pak Thomson, penemunya ini menggambarkan atom sebagai bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis. Sehingga model atom Thomson ini sering disebut sebagai model atom roti kismis. Model atom selanjutnya adalah model atom Rutherford. Model atom Rutherford ini menyimpulkan berdasarkan penelitiannya atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya ini. Di dalamnya ini bermuatan positif, di luarnya ini adalah elektron yang bermuatan negatif. Secara keseluruhan, atom ini bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan muatan negatif. Nanti jumlah proton dan elektronnya itu sama sehingga dia bermuatan netral. Ini menurut Rutherford ya. Selama mengelilingi inti terbentuklah gaya sentripetal pada elektron ini. Terbentuk seperti ini. Ini lintasan dalam rangka mengelilingi inti yang sebagai protonnya, mengelilingi proton. Semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif. Ini ya, intinya bermuatan positif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong ini loh. Tengah-tengah lintasan ini loh. Ini namanya ruang kosong menurut Rutherford. Model atom selanjutnya adalah model atom Bohr. Ini sudah agak bisa diterima ya yang Bohr ini karena sudah menyerupai mendekati kebenaran atau mendekati yang seperti kita pakai sekarang. Menurut ilmuwan yang namanya Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini elektron ya. Orbit itu ini lintasannya. Jadi elektron itu tidak ngawur, dia pada lintasan tertentu. Selama elektron berada dalam lintasannya, elektron tetap
sehingga tidak ada energi yang diserap atau yang dipancarkan. Jadi kalau misalnya ini jumlahnya 2 ya 2 tetap aja gitu. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepaskan energi. Elektron yang ini misalnya bisa dia pindah ke lintasan yang ini, tapi dia harus ada syaratnya. Dia harus melepaskan atau menerima energi sehingga dia bisa pindah ke lintasan berikutnya. Menurut Bohr. Selanjutnya, menurut mekanika kuantum atau yang sekarang kita pakai, model atom modern atau bisa sekarang sering disebut model atom modern karena ini yang paling modern dan yang sering dipakai orang. Model atom modern dibangun oleh beberapa ilmuwan. Jadi tidak hanya satu ilmuwan, ada beberapa. Ada de Broglie, ada Wolfgang Pauli, ada Schrödinger dan Heisenberg. Menurut teori dualisme, elektron di dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Ini di dalam atom, ini berupa partikel juga sebagai gelombang. Teori ketidakpastian menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesarnya atau probabilitasnya, kebolehjadiannya. Nih, kebolehjadiannya. Jadi boleh jadi elektron itu ada di sini, di sini. Jadi tidak pasti menurut mekanika kuantum. Setelah kalian mempelajari tentang perkembangan model atom, kemudian materi selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Ini penting sekali karena materi soalnya banyak sekali tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Dia itu letaknya gimana sih di dalam atom elektron itu? Tiap-tiap kulit elektron hanya dapat ditempati maksimum 2n pangkat 2 elektron. Jadi ini. Misalnya pada kulit yang pertama paling dekat dengan inti, maka berapa elektronnya? Nah ini ada rumusnya, 2n pangkat 2, tidak boleh ngawur. N ini menunjukkan nomor kulit. Kalau dia nomor kulit yang pertama, maka 2n pangkat 2. 2 kali 1 pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 2 kali 1 adalah 2. Sehingga pada kulit yang paling dekat dengan inti atau kulit yang pertama atau disebut dengan kulit K, jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Gitu ya. Kenapa kok ini 8? Dimasukkan rumusnya ini. 2 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 berapa? 8. Gitu ya. Sampai pada kulit yang paling luar bisa dihitung dengan rumus ini. Sekian materi kali ini. Jangan lupa dicatat untuk belajar menghadapi USP kelulusan kalian. Selamat belajar. Semoga tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.